Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menyajikan ke hadapan pemirsa sekalian tentang cuplikan video yang disampaikan oleh Kemenak. Beliau mau mengingatkan kepada kita semua bahwa jangan memilih capres atau cawapres yang pernah memecah belah umat. Kita dituntun harus mampu untuk mempelajari rekam jejak dari semua capres saat ini. Baik itu Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Prabowo Subianto, maupun Bapak Anies Rashid Baswedan. Tentu ini adalah sebuah ajakan yang bagus untuk kita semua. Dalam muatan video berikut ini, kita seakan-akan diberi pemahaman. Kita seakan-akan diberi wejangan bagaimana caranya kita bisa menggunakan akal sehat kita. Kita bisa menggunakan hati nurani kita untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu untuk mengayomi bangsa dan negara ini. Tentu kita menginginkan agar orang yang memimpin bangsa dan negara ini adalah orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bertanggung jawab. Inilah harapan terbesar kita. Karena kita menginginkan agar bangsa kita ini lebih maju dari hari ini. Lebih baik dari hari ini. Sebuah harapan besar harus didukung dengan perbuatan, dengan tindak tanduk kita. Oleh karena itu, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari bersama-sama kita mendengarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kemenak ini kepada kita semua. Selamat menyimak. Agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul, pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ya, agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam tok, enggak. Bukan rahmat satu kelompok saja, tidak. Tetapi rahmat semua kelompok, rahmat semua golongan. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Lewat pilpres, pemilu ini, sampai kapanpun Islam lestari. Ahlus sunnah wal jamaah lestari. NO lestari. NKRI lestari. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Closing ceremony. Kalimat penutup begini, menurut saya Marzuki, bodoh banget kalau ada tokoh NU, pengurus NU, warga NU yang benar-benar NU mempercayakan kepemimpinan negara ini kepada kelompok yang memusuhi NU. Halo. Halo. Goblok apa enggak itu? Kok goblok sak pol-pol. Mas yang ini punya kopiah putih ini, belum nikah, punya pacar, punya calon,
cantik banget. Dia tahu bahwa pacar itu mau direbut mas ini. Ini saingannya, musuhnya. Udah tahu ini saingannya, musuhnya, berambisi juga ini. Mas ini ketika ada studi ke Mesir 3 tahun, bilang Pak Dik, Mas, tolong jagain pacar saya ini. Tak titipkan ke sampean. Udah tahu musuhmu kok malah kamu titipi. 3 tahun lagi. Pulang dari Mesir, mana mas pacar saya? Ini sudah jadi istriku, punya anak 2. Ojo goblok nemen-nemen. Nggak mungkin kita memasrahkan nasib masa depan NU kepada orang, kepada pihak yang membenci NU. Deal? Deal? Beberapa tahun yang lalu ada kelompok-kelompok, kalau demo Pancasila kafir, hormat merah putih musyrik, Kapolri Tohut, Gus Dur Yahudi, Presiden Tohut, demokrasi syirik, Indonesia negara kafir. Dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Siapa mereka? Golek ono dhewe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa masyarakat muslim khususnya Betawi wajib berjihad untuk menggantikan gubernur yang sekarang. Haram hukumnya bangsa Indonesia yang tinggal di Jakarta, KTP Jakarta yang beragama Islam, untuk memilih gubernur non muslim, gubernur kafir. Muslim yang tinggal di Jakarta wajib berjihad, berjuang untuk menjadikan Jakarta kota Islam. Maka kita harus ganti gubernur menjadi gubernur yang muslim dan soleh. Siap berjuang, siap berjihad. Adalah ada gubernur Kristen minoritas dikalahkan oleh umat Islam dengan foto ribuan orang itu kumpul. Terus this is the guy, kan gitu kira-kiranya. Nah, terus saya mau bilang A, B, C, D, F, G, nggak usah. Ada satu orang tokoh yang saya wajib menyebutkan namanya. Siapa dia? Saudara Bunyani, saya minta berdiri. Allahu Akbar. Walillahilham. Saudara Bunyani adalah lebih penting dari para kiai, daripada para habaib, dari para aktivis. Karena dengan adanya Saudara Bunyani, adanya acara kita ini. Tidak ada Bunyani, tidak ada acara ini. Tidak ada Bunyani, Ahok jadi gubernur. Ini adalah pahlawan Al-Ma'idah 51. Pahlawan Ma'idah 51 adalah Saudara Bunyani. Anies gak akan pernah keluar statement yang menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari orang yang ikut dalam perang polarisasi itu. Ya, tapi dia menikmati orang-orang di bawah yang memang narasinya narasi seperti itu dan nggak pernah diberhentikan. Tanya ketika ada kebencian dulu nih, Mas Anies pernah berdiri nggak untuk menghentikan kebencian itu? Tanya nggak kenapa berdiri nggak untuk menghentikan kebencian itu? Bagi siapapun yang menuding Anies intoleran, Anies tidak bersahabat pada minoritas, Anies diskriminatif, itu adalah persepsi yang diciptakan di tahun 2017. Oke, sekarang kita sudah di tahun 2022. Saya ingin Anda melihat kenyataan. Bila tidak ditemukan kenyataan itu, maka hapuskan persepsi itu. Pernyataan Anies Baswedan tersebut menjadi bukti, Anies telah membohongi dirinya sendiri. Anies tidak mau jujur pada dirinya sendiri atas penggunaan politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Faktanya, Anies sendiri aktif terlibat dalam permainan politik identitas yang dilakukan sangat sistemik dengan melibatkan ormas-ormas intoleran dan tokoh agama. Eep Saifullah Fatah, konsultan politik Anies pada Pilkada DKI Jakarta, juga aktif dalam pengajian politik Islam yang digerakkan tokoh intoleran KH Khalil Ridwan bersama ormas-ormas intoleran. Dari pengajian politik Islam ini, melahirkan ormas baru yang disebut GNPF MUI. Seperti ini jejak digital Eep Saifullah Fatah di Masjid Agung Al-Azhar pada tahun 2016. Topik yang penting dan genting ini dirumuskan oleh panitia dalam rumusannya yang terakhir adalah umat Islam dan kontestasi politik Jakarta.
Politisasi agama dalam pengajian politik Islam tersebut, kemudian muncul aksi demo berjilid-jilid di Monas dan aksi-aksi intoleran. Contohnya, menolak menyalatkan jenazah pendukung Ahok dan menolak pemimpin kafir. Seruan menolak pemimpin kafir itu mulanya dari Masjid Al-Azhar, lalu berkembang ke masjid-masjid lain hingga ke kelompok pengajian ibu-ibu. Seperti ini bukti jejak digital Anies di Masjid Al-Azhar dengan tokoh agama yang sering mempolitisir agama di berbagai tempat demi memenangkan Anies. Yang saya hormati Sohibul Bait, kegiatan tablik akbar politik Islam, serta para pembicara semua, Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Kiai Haji Bahtiar Nasir, Kiai Haji Al-Khattab, mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Masjid Al-Azhar adalah masjid kegiatan jihad politik. Yang kedua, kami berterima kasih kepada GNPF MUI yang secara sepenuhnya memberikan dukungan sebagai kerjasama dengan PPI. Terima kasih juga kepada FPI yang telah mengirim laskarnya, dan juga terima kasih kepada MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Terima kasih kami kepada para narasumber. Ada Kiai Haji Khattab, ada Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Terima kasih kami juga kami sampaikan kepada Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Kita harus ijtihadkan, haram memiliki gubernur yang non-muslim. Habib Rizik manggil hari Senin akan long march dari sini waktu 2, siap? Dan mudah-mudahan kita sudah konsisten setelah ini tidak akan memilih pemimpin kafir. Siap? Nah, yang penting terus istiqomah membela agama, insya Allah ya. Pokoknya coblos, yang tengah nggak usah lewatin aja dah. Yang tengah, yang kotak-kotak nggak usah kotak-kotak. Nanti kita akan di kotak-kotak. Jadi kita pilih yang tidak ada kotaknya, insya Allah. Setuju kalau Mas Anies jadi gubernur? Takbir! Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama dan kita sudah menyimak bersama-sama. Begitulah jejak digital dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Kita bisa mendengarkan bersama-sama bagaimana pidato-pidato yang menurut saya sangat mengerikan. Jangan memilih gubernur yang kafir. Ini adalah rekam jejak digital pada tahun 2017 silam. Tetapi sampai hari ini rakyat masih terus bersuara. Cuplikan-cuplikan video ini kini semakin ramai di media sosial. Rekam jejak dari seorang Bapak Anies Rashid Baswedan kini mulai dipublikasikan kembali di tengah masyarakat. Disinilah mau membuktikan kepada kita semua bahwa rekam jejak digital kita itu sangat jahat. Hal-hal yang terjadi di masa lalu kini mulai dibongkar kembali. Anies dinilai telah menggunakan politik identitas. Anies dinilai telah memecah belah kehidupan umat beragama di bangsa ini. Polarisasi agama yang terjadi pada tahun 2017 itu mau membuktikan kepada kita semua agar kita bisa mempelajari rekam jejak dari semua calon presiden saat ini. Tidak hanya berlaku bagi seorang Anies Rashid Baswedan, tetapi semua calon presiden saat ini wajib kita harus mempelajarinya satu persatu. Rekam jejak masa lalu dari semua calon pemimpin itu harus kita pelajari.
Ini sangat penting agar kita tidak salah memilih pemimpin untuk mengayomi bangsa ini. Saudara, dalam cuplikan video tadi kita hanya mendengar pernyataan-pernyataan dari netizen tentang rekam jejak dari seorang Bapak Anies Baswedan. Tetapi kita juga harus mempelajari rekam jejak dari calon presiden yang lain. Pernyataan dari Kemenak tadi memang benar-benar harus membuat kita untuk bisa melihat itu, mempelajari semuanya itu. Lihatlah rekam jejak dari semua calon pemimpin saat ini. Banyak sekali komentar yang mau menyadarkan kita dalam cuplikan-cuplikan video tadi, yang mau membuka mata hati kita. Jangan kita memilih pemimpin hanya karena dia pandai berbicara, tetapi tidak bisa bekerja. Jangan kita memilih pemimpin yang hanya bisa mengiming-iming kita dengan barang-barang sumbangan, dengan sedekah. Sebab kita mencari pemimpin untuk mengayomi bangsa ini dari periode 2024 sampai 2029. Waktu yang cukup lama. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa membuat kita sadar bahwa pemilu 2024 ini adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita untuk menyukseskan pemilu ini jika kita menginginkan agar negara ini bisa lebih baik dari hari ini. Negara ini bisa lebih sejahtera dari hari ini untuk rakyatnya. Jangan kita rakyat hanya berteriak bahwa kami menginginkan kesejahteraan. Sementara kalian sendiri, rakyat sendiri, tidak pernah mempelajari rekam jejak dari semua calon pemimpin saat ini. Jika Anda lakukan hal ini, maka saya pastikan bahwa suatu hari nanti kita akan menyesal karena kita telah salah dalam memilih pemimpin untuk mengayomi bangsa ini dari 2024 sampai 2029. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Dan saya mohon maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati sanak saudara semuanya. Semoga bisa dimaafkan. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.